Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qabla al-mamati ilahi lastu lil firdausi ahla ولا أقوى على النار الجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي يا ذا الجلال إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى ولا أقوى ولا على النار الجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي يا إلهي يا
الممات إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي بتان يا ذا الجلال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Jamaah Ta'lim Tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga saatul mustajabah, di saat yang sangat baik ini kita senantiasa masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bekal besok kehidupan berikutnya. Mudah-mudahan duduk kita, kumpul kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat serta ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita dengan berharap syafaatul uzma kita gapai kelak di yaumil qiyamah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat salam juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda ciri cinta sejati seseorang itu terletak pada 3 hal. Yang pertama, kalau kita bicara cinta, pasti siapapun mempunyai rasa ini, karena tidak mungkin Allah ciptakan makhluk tidak ada rasa, apa yang disebut dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ya, karena dalam satu bait lagu pun ada kan rasa cinta pasti ada. Ya, pada insan, pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Dan memang betul rasa cinta itu Allah tanamkan dalam diri kita. Namun cinta yang sesungguhnya atau sidqul mahabbah, cinta yang sejati, hubbul khalis, cinta yang sangat tulus, kata Nabi, ada pada tiga perkara. Yang pertama, cinta sejati itu dibuktikan oleh ayyakhtaro kalam habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama, cinta sejati seseorang itu dia memilih lebih mencintai kalam habibihi,
kalam-kalam kekasihnya, ala kalami ghairi, mengalahkan atas kalam-kalam yang lainnya. Artinya apa? Maksudnya dia lebih memilih mencintai kalam habibihi, kalam-kalam perkataan-perkataan habibihi, kekasihnya. Ya, kekasih kita berarti Allah. Kalau kalam habib berarti Al-Quran. Dia lebih memilih membaca Al-Quran ketimbang membaca yang lainnya. Dia lebih memilih membaca zikrullah, ingat kepada Allah, ketimbang ingat dengan yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Jadi cinta sejati seseorang itu bisa dibuktikan lewat apa? Lewat dia memilih mencintai, lebih memilih membaca kalam habibi. Ya, kalam habibi di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, berarti di situ pertanda bahwa kita memiliki cinta sejati atau sidqul mahabbah. Seorang yang cinta sejati kepada Allah, maka seyogianya dia akan selalu membaca, dia akan selalu mentadabburi, dia selalu akan mengamalkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ayyakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Yang kedua, tanda ciri cinta sejati itu dibuktikan lewat apa? Lewat ayyakhtaru mujalasata habibihi. Dia lebih memilih kumpul, lebih memilih bergaul, lebih memilih duduk bareng, ngeriung mujalasata habibihi, pada tempat perkumpulan, pergaulan, tempat duduk kekasih Allah Subhanahu wa taala. yakni siapa? Ala kalami ala mujalasati ghairi, di atas daripada perkumpulan yang lainnya. Dia lebih milih berkumpul pada tempat yang dimana perkumpulan itu dicintai oleh Allah. Yakni apa? Yakni perkumpulan yang di dalamnya banyak sekali nasihat-nasihat, kalam-kalam hikmah, banyak sekali nasihat-nasihat tentang kebaikan, dengan kesabaran, tentang kebenaran dan lain sebagainya. Maka dia lebih memilih itu. Dia lebih memilih duduk di majlis ilmu ketimbang di majlis-majlis yang lainnya. Kenapa? Karena di majlis ilmu seyogianya kalam-kalam yang terucap akan banyak nasihat-nasihat dan kalam-kalam hikmah yang dapat kita petik. Kemudian yang ketiga, wa ayyakhtaru ridha habibihi. Dia lebih memilih keridhaan, kesenangan kekasihnya ketimbang keridhaan dan kesenangan yang lainnya. Artinya apa? Dia lebih mencari ridha Allah ketimbang ridha yang lain. Allah ridha, maka insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Cinta sejati dibuktikan oleh 3 hal kata Nabi. Yang pertama, kita lebih mencintai Al-Quran ketimbang mencintai yang lainnya. Kemudian yang kedua, dia lebih memilih mencintai kumpul bareng orang-orang yang alim di tempat majelis ilmu ketimbang berkumpul di tempat-tempat yang lainnya yang tidak penuh dengan manfaat. Maka insya Allah hadir kita, duduk kita di majelis ini senantiasa kita memiliki cinta sejati. Cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat kita membaca dan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Duduknya kita termasuk pilihan yang kedua. Mujalasata habibihi, kumpul duduk kita, kumpul yang duduknya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita duduk hadir kita di majlis ini senantiasa mencari akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ridha Allah sesungguhnya itulah yang bisa menghantarkan kita untuk senantiasa bertemu dengan sang pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai taklim kita lanjutkan ya pada makro ayat berikutnya.
Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita seperti biasa membaca dan mengulang suratul Fatihah. Baik, kita mulai dengan isti'adzah. Kita sudah sampai ayat berapa? Ayat 8 ya. Berarti ayat 8 wa minan nasi. Betul? Ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu nagom nahawan. Ya, nagom nahawan. Ya. Baru kita coba ya. Baik, kita mulai. Kita lanjut pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-8 wa minan nasi ya. Betul? Ya, situ ya. Baik. Kita baca dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ulang.
Masih ingat? Konsentrasi kita pada 3 hal. Ya. Sama qari'ul Quran bighairi tajwidin fasikun. Nabi memberi gelar, menyebut orang yang membaca Qur'annya tidak menggunakan tajwid, maka fasikon. Orang tersebut termasuk golongan kategori orang fasik. Nauzubillahi min dzalika. Maka kita harus bertajwid baca Qur'annya. Ingat pada 3 hal ya, konsentrasi terus. Saya ulang-ulang beberapa kali. Yang pertama, tahsin itu pada penekannya pada 3 hal. Yang pertama yaitu makharijul huruf, yang kedua mad, yang ketiga gunnah. Ingat, selalu diingat ini ketika kita membaca Quran, diingat 3 ini ya, makharijul huruf, kemudian mad, kemudian gunnah. Penekanannya lebih ke situ ya. Baik, diulang. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Bersama. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, coba sebutkan dalam ayat yang ke-8 ada berapakah hukum yang wajib digunakan? Dari wa minan nasi sampai mukminin. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 2? 4? Ada 4? Ada 5? Ada 2? Ada 2. Baik, yuk kita buktiin. Yang pertama, yang wajib diguna. Wa minan, 1 nun bertasydid. Wa minan nasi may, nun bertasydid, 2 menghadapi 2 biguna. May yaqulu amanna, man gunah wajib 3. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bi muman itu mimati bertemu dengan ba, wajib guna? Wajib. Karena hukumnya ikhfa syafawi, berarti wajib guna. Berarti jumlahnya berapa? 4, gitu ya. 4. Ingat penekannya lebih ke gunah ya, ke gunah ya. Madnya hawas, hati-hati, mad tabi'inya kepanjangan. Diulang lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Akhir. Ra-nya tipis berarti kan? Akhir. Baik, bersama 1 2 3. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kita ulangnya dari mana? Dari amanah atau dari wabil? Dari amanah boleh, dari wabil juga boleh. Wabil atau dari amanah lebih bagus. Ya, cuman agak panjang nantinya gitu. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Bareng 1 2 3. Amanna billahi wa akhir wa ma hum bimu'minin. Bisa ya? Sudah baiklah, sudah bagus. Kita lanjut ya pada ayat berikutnya, ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Bersama? Boleh panjang ya, amanu. Nah, panjang amat, kepanjangan nanti hukumnya ya, beda. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Bareng? Yukhadi'una nallah, bukan nallah, yukhadi'una Allah. Nah ya, asyhadu an la ilaha illa, bukan ha illa. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan gitu ya, illa. Nah, biasa bocah tuh, kalau bocah mas sebutnya, kalau bocah illallah ya. Asyhadu alla, bukan asyhadu. Nah, kebanyakan pada kalimat azan itu biasa ada juga yang membacanya asyhadu. Asyhadu alla, asyhadu alla. Nah, kalimatnya asyhadu. Kalimat fi'il madhi. Asyhadu alla, ya bukan anla tapi alla. Asyhadu alla ilaha illallah, bukan illallah. Nah, begitu pun sama. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulah. Asyhadu anna Muhammadar rasulah. Hah? Rasul? Asyhadu anna Muhammadar rasul. Ini ada. Baik, di sini kalimatnya asyhadu an la ilaha illallahu la ilaha illallahu la atau hala atau hi hu, sepakat hu yang dibaca begitu. Nah, baik, illallahu, baik. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullahi hi, baik, sepakat, rasulullahi, gitu ya. Betul itu, betul ini, betul. Kira-kira betul enggak? Hah? Betul ya? Iya kan, kita ngaji kan, belajar kan, sama kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu, berarti illallahu boleh. Ini oke, sip, ini betul. Illallahu.
gitu ya. Kalau di wakaf aja nggak apa-apa, illallah lebih aman. Hu apa ha nih, udah kita wakafin aja lah gitu kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan. Tapi ada yang diwasan la ilaha illallahu la, nah gitu. Nah terus kalau illallahu berarti kedudukan Allahnya itu illa, berarti illa itu kan kalimat apa? Kalimat nafi, meniadakan. Illallahu berarti nafi, ya. Jadi istisna, ya, illanya istisna. Jadi istisna itu kalau posisinya dia ngamal berarti illallah. Itu berarti illallah boleh. La ilaha illallah boleh sebenarnya. Cuman istisnanya kalau dibaca ha berarti istisnanya ngamal dia. Kalau illallahu berarti mulghah. Mulghah itu apa? Mulghah itu artinya dianya enggak ngamal gitu. Ilahnya itu enggak bekerja. Biar aja udah lewat. Berarti illallahu berarti Allahu posisinya kedudukannya menjadi khobar daripada ilah. Jadi khobar illa kecuali Allahu, dialah Allah gitu ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allahunya jadi khobaran gitu ya. Nah kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hi apa hu? Rasulullah. Betul, ini sudah betul kalimatnya. Kenapa? Karena Rasulullah ini posisinya menjadi susunannya idofah. Ya, idofat itu kalau ada kalimat Rasulu maka Allahinya harus posisinya kasroh. Kemudian Muhammadur. Asyhadu anna Muhammadur apa Muhammadar? Ini Muhammadur. Kalau kita baca la ilaha illallah, ininya potong Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau pakai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena ada huruf anna itu huruf taukid. Huruf taukid itu dia menasabkan kepada kalimat isimnya, berarti Muhammadah jadi isim anna, berarti harus nasab, harus mansub, berarti anna Muhammadar rasulu dari khobar daripada anna, berarti harus marfu yaitu rofa atau dhammah Rasulullahi gitu ya. Kadang-kadang kita main di ujungnya tuh, kadang-kadang apa nih bacanya nih, iya fathah, kasrah atau dhammah kan gitu. Nah itu ya. Jadi asyhadu. Tapi kalau kita dibuang ininya, asyhadu la ilaha illallah Muhammadur, karena nggak ada anak kan, nggak ada anaknya gitu ya, nggak ada anaknya, berarti posisinya marfu harus rofa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, beda ya. Jadi kedudukan itu ya, Arab kalimat ujungnya itu selalu berubah tergantung nanti ada amil-amil apa yang masuk di dalamnya gitu ya. Berarti kalau azan asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beda tuh Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu, balik bunyinya. Nah, itu ya. Itu sebagai tambahan saja. Kemudian berikutnya kita ulang ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Bareng. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Bersama. وما يخدعون إلا
أنفسهم وما يشعرون. Ya, sudah bisa ya? Sudah baik. Coba diulang dari yukhadi'un Allah bersama. 1 2 3. Yukhadi'un sudah baik. Pada ayat 8 ini ada berapa kali kita yang harus digunakan? Ada berapa? 1. Ada 1 2? Enggak ada lagi? Tidak ada. Berarti 1 saja. Pada kalimat apa? Pada kalimat anfusahum. Dan mati menghadapi fa ya. Gunnahnya, dengungnya deketin ke huruf fa. Anfu. Ke fa-nya ya. Anfusahum wa ma yash'urun. Baik. Kemudian ada hukum mad jaiz bin fasil pada kalimat apa? Illa anfusahu. Ya udahlah, ngelotok lah Pak Ustaz. Itu pelajaran anak SD itu. Kadang-kadang anak SD tahu, tapi bapaknya kadang-kadang nggak tahu juga tuh. Gitu. Kemudian di sini pada ayat ke-9 ada hukum tafkhim. Hukum tafkhim terdapat pada kalimat apa saja? Tafkhim berarti tebal. Nallah berarti tafkhim. Kemudian ada lagi? Tidak ada yang berhukum tafkhim. Wa ma yash'urun. Huruf apanya? Huruf ro-nya. Ro-nya berarti hukumnya wajib dibaca tafkhim. Gitu ya. Jadi kebanyakan mamat tabi'iyah, mamat tabi'iyahnya biar pas, enggak boleh kelebihan juga. Diulang lagi. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Bersama 1 2 3. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bersama. Sudah bisa? Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat ke-10 ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sama? Fi qulubihim kalau awal dilempengin aja bacanya, diluruskan saja. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sama.
كانوا يكذبون. Bersama. Sudah bisa ya, sudah baik, sudah bagus. Diulang. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bersama. Yakzibun. Baik, pada ayat 10 ada berapa kali kita bergunah? Ada 3. Ada 3. Ayo kita hitung. Pertama, fi qulubihim, mati menghadapi mim, guna enggak? Wajib guna karena idgham mutamatsilain atau mislain, idgham mimi. Maradu, tadi dengan harafi fa berarti wajib guna ikhfa 2. Fazadahumullahu maradu. Nah, kalau di sininya waqaf berarti tidak ada ma, tidak ada guna. Kalau dilanjutkan humaradu ada berarti, karena kita waqaf berarti tidak ada guna. Walahum azabun alimum. Nah, tanwin menghadapi baik lah, berarti berapa? 3. Nah, 3 titik ya yang wajib guna, selainnya tidak ada guna. Kalau yang lainnya ada guna berarti salah. Seperti walahum azabun. Nah, mim mati menghadapi ain, dibacanya guna, kelamaan berarti itu tidak bagus. Ada jali bacanya, ada kesalahan berarti ya. Diulang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bersama. Fi qulubihim maradun wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bersama. Alimun bima kanu yakzibun. Bisa? Satu ayat lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. 1 2 3. Fil ard, haknya tetap fil ard, bukan la tufsidu fil ard. Fil ard mana ada yang begitu baca itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, barang. Di situ ada waqaf. Apa itu? Waqaf lam alif ya. Waqaf lam alif. Kemarin tadi
Di marodho ada waqaf jim, ya, waqaf jaiz berarti boleh berhenti, ya, boleh berhenti. Kemudian alimum di situ waqaf lam alif, berarti la adamul waqfi, berarti tidak ada waqaf. Artinya kalau di situ berhenti maka harus mengulang, gitu ya. Jangan dilanjutkan. Di situ ada waqafnya apa itu? Waqaf lam alif, ya. La waqfa fiha, tidak ada waqaf di dalamnya. Berhenti boleh, tapi kalau berhenti maka harus mengulang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, bersama. Kita ulangnya dari mana? Dari fil am atau dari la tufsidu? Apa dari wa idza qila lahum? Itu bukan ngulang, Ustaz, balik lagi itu. Dari mana? Yang benar, yang betul kalimatnya ketika kita mau ibtidah mengulang kembali bacaan dari tengah ayat, maka ambil kalimat rangkaian yang makna dan artinya tepat, gitu ya. Berarti kalau yang bagus berarti la tufsidu. Nah, fil ardi kurang bagus juga tuh. Lahum la tufsidu juga salah lagi kan, gitu ya. Wa idza qila lahum, balik lagi itu bukan waqaf namanya, ya. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, bersama. Sudah baik, sudah bagus. Baik, kita ulang dari pertama atau kita lanjutin, kepanjangan Ustaz. Kita kan yang ngajinya udah umur kan, gitu, udah pada punya anak, udah pada cucu Ustaz. Yang pendek-pendek aja lah belajarnya, ya, biar enak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, boleh. Nanti kalau mau pilihan gitu, ya, bisa berhenti di qalu, atau yang gak pas tuh fil ardi qalu innama, salah tuh. Nah, kalau kita mau berhenti di situ salah. Berhenti di la tufsidu boleh, fil ard boleh, di qalu boleh, di innama enggak boleh tuh. Atau di nahnu qalu innama nahnu nggak boleh tuh. Atau nahn, salah, gitu ya. Di qalu boleh. Jadi hati-hati juga nanti kita dalam baca Quran, cara berhentinya tuh yang tepat, ya. Diulang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, boleh sampai situ. 1, 2, 3. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, kalau kita berhenti di qalu, ngulangnya dari qalu, enggak, jangan dari la tufsidu, panjangan. Qalu innama nahnu muslihun, bersama. Innama nahnu muslihun. Ya, baik, kita ulang lagi. Pertama baca dari awal sampai akhir, ya, dari wa minan nasi. Wa minan nasi sampai muslihun, ya. Ingat gunnahnya jangan ditinggal, madnya harus rafih, ya. Berhentinya, ibtidaknya juga harus rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah rapi, sudah baik. Baik, mudah-mudahan bacaan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal pahala kita, semuanya sampai kepada orang tua kita. Bacaan-bacaan kita, yakin ya, kita lagi belajar nih, lagi belajar, maka huruf demi huruf Allah akan sampaikan pahalanya ke orang tua kita. Kenapa? Karena kita belajar pertanda kita waladun solihun, anak-anak yang soleh, yang pahalanya terus akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.